warga negara Indonesia kepada Majelis Hakim yang mulia. Kenapa saya itu tidak langsung pada membahas masalah teknis yuridisnya, tetapi saya membahas tentang deskripsi permasalahannya. Sebenarnya surat yang kami mau tulis itu ada dua. Satu memang pledoi yang kami tujukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Yang kedua kami ingin menulis surat yang kami tujukan kepada Presiden Jokowi. Karena saya menilai bahwa kasus hukum ini bukan kasus kriminal biasa. Sidang lanjutan kasus dugaan pengerusakan pagar pintu masuk pendopo Kabupaten Nganjuk dan pot bunga saat terjadi unjuk rasa yang diduga dilakukan oleh Suyadi JS Kamis 30 April 2020 memasuki agenda pembacaan pledoi atau pembelaan. Dalam sidang yang digelar secara online tersebut, Suyadi bersama Suroso, Sukriyon, dan Slamet dengan didampingi oleh tim penasihat hukum yang diketuai oleh Gundi Sintara SHMH mengikuti jalannya proses persidangan. Untuk terdakwa Sutrisno tidak dapat mengikuti persidangan karena saat ini sedang menjalani perawatan di RSUD Nganjuk. Di awal persidangan yang digelar secara online tersebut sempat terkendala masalah jaringan internet, sampai akhirnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU oleh Majelis Hakim diminta untuk datang ke ruang sidang Pengadilan Negeri Nganjuk. Beruntung karena jarak antara Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup dekat, sehingga tidak membutuhkan waktu lama persidangan untuk selanjutnya digelar. Dalam agenda pembacaan pledoi tersebut, salah seorang terdakwa juga membacakan pledoi. Terdakwa Suroso yang tak lain adalah adik kandung Suyadi membacakan pledoi yang dibuat secara pribadi ditujukan kepada Majelis Hakim. Dalam pembacaan pledoi itu, Suroso berharap Majelis Hakim memberikan rasa keadilan terhadap para terdakwa dengan membebaskan dari segala tuntutan, karena sebelumnya mereka telah dituntut 1 tahun penjara untuk terdakwa Suyadi dan 7 bulan penjara untuk keempat terdakwa lain yang mana kesemuanya dipotong masa tahanan. Tuntutan itu menurut Suroso dalam pembacaan pledoinya terlalu berat sehingga sampai mengakibatkan salah satu rekannya yakni Sutrisno harus menjalani perawatan medis karena tidak kuat menahan penderitaan selama di dalam rumah tahanan kelas 2B Kota Nganjuk. Kami menyampaikan hak kami sebagai warga negara Indonesia kepada Majelis Hakim yang mulia. Peristiwa ini terjadi berawal pada saat kami melakukan unjuk rasa yang prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, yang mana sebelumnya terlebih dahulu kami memberitahukan melalui surat tertanggal 20 Desember tahun 2019 kepada Polres Nganjuk. Kami tidak menduga dalam unjuk rasa yang sah menurut hukum ini dan bertujuan agar pemerintah Desa Ngepung dan pemerintah Kabupaten Nganjuk menjalankan pemerintahan secara bersih dan akuntabel. Kami tidak menduga niat baik masyarakat Ngepung yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Ngepung mengakibatkan kami berlima menderita ditahan kurang lebih saat ini selama 4 bulan. Yang lebih menyedihkan lagi yang mulia, bahwa salah satu dari kami yang bernama Sutrisno terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk akibat tidak sanggup menjalani penderitaan ini. Penderitaan ini juga dialami oleh 300 warga Ngepung yang mengikuti unjuk rasa pada tanggal 27 Desember 2019. Sementara itu, Gundi Sentara selaku Ketua Tim Penasihat Hukum kelima terdakwa menyampaikan jika kasus yang dialami oleh kelima terdakwa bukanlah kasus kriminal biasa. Untuk itu, pada pembacaan pledoi pihaknya lebih dulu menyampaikan deskripsi permasalahan bukan langsung ke teknik juridis permasalahan. Gundi Sintara juga menilai dugaan pengerusakan itu hanyalah merupakan efek atau sampingan saja, sehingga sudah seharusnya para terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan. Selain itu, Gundi Sintara menilai besaran kerugian yang dialami pihak pemerintah daerah juga terlalu besar dan lucu.
di mana pot dan pintu pagar sebesar 9 juta rupiah. Seperti tadi yang sudah saya bacakan, tapi intinya itu ada dua hal. Yang pertama, tadi kenapa kalau sampai perhatikan tadi, kenapa saya itu tidak langsung kepada membahas masalah teknis yuridisnya, tetapi saya membahas tentang deskripsi permasalahannya. Karena saya menilai bahwa kasus ngepung ini bukan kasus kriminal biasa. Karena apa? Karena teman-teman aktivis MPMN itu kan memperjuangkan tentang transparansi keuangan di pemerintahan desa. Kemudian ada efek terjadinya katakanlah dugaan pengusakan dan lain-lain, itu kan persoalan yang menurut saya hanya sampingan saja. Baru pada tahap yang kedua di dalam pledoi tadi saya membahas tentang teknik yuridisnya. Dan teman-teman kan juga tadi mendengarkan uraian kami, menurut pendapat kami dari tim penasihat hukum itu tuntutan jerat dakwaan JP itu memang tidak bisa dibuktikan. Untuk harga kerusakan itu apakah sudah sesuai dengan yang diprediksikan? Itu juga lucu ya. Masa pot ya rusak, pecah ya. Kemudian slot pintu itu patah. Masa sampai 9.400.000. Nah, ternyata setelah kita dalam persidangan itu ternyata yang menghitung itu bukan pejabat Pemkab, yang menghitung adalah rekanan yang menurut pejabat Pemkab itu yang saat ini masih dalam masa pemeliharaan atau P2. Sehingga Pemkab itu sebetulnya menurut saksi itu belum mengeluarkan uang dari APBD untuk biaya perbaikan slot itu. Belum ada. Apa Pak substansi dari pledoi yang dibacakan Pak kepada hakim Pak? Ya intinya tugas kami itu kan menjadi penyeimbang dari dakwaan atau tuntutan dari jaksa. Kalau meringankan ya menurut saya tidak hanya meringankan, tapi harusnya dibebaskan. Kenapa? Karena tadi unsur-unsur di dalam pasal 170 ayat 1 itu memang bisa kita patahkan berdasarkan fakta di dalam persidangan. Mendengar pembacaan pledoi terdakwa Suroso dan Ketua Tim Penasihat Hukum kelima terdakwa Gundi Sintara, jaksa penuntut umum menyampaikan kepada majelis hakim akan menyampaikan tanggapan dan meminta waktu beberapa hari ke depan. Sementara itu Suyati kepada media menyampaikan sebenarnya pihaknya tidak hanya membuat surat pembelaan atau pledoi yang ditujukan kepada majelis hakim, namun juga akan membuat surat terbuka yang akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Mau tulis itu ada dua, satu memang pledoi yang kami tujukan kepada majelis hakim yang mulia, yang kedua kami ingin menulis surat yang kami tujukan kepada Presiden Jokowi. Karena apa? Bahwa apa yang kami lakukan unjuk rasa ini adalah terkait program pemerintah pusat, yaitu yang selalu disampaikan, digembar-gemburkan oleh Presiden Jokowi, yang mana bahwa terkait dana desa itu masyarakat itu diwajibkan secara efektif untuk mengawasi pengelolaan dan kegiatan yang terkait dengan dana desa. Nah, oleh karena itu di dalam pledoi saya tadi yang saya sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, saya simpulkan bahwa penderitaan yang kami alami hingga saat ini ada 4 bulan, dan salah satu dari kami pun menderita berbaring di rumah sakit RSUD Nganjuk, itu adalah akibat sebenarnya yang terjadi adalah ketindakan kebrutalan polisi dalam melakukan pengamanan, pengawalan terhadap unjuk rasa, yang mana pada terjadi unjuk rasa polisi menembakkan water cannon, terus gas air mata, dan mengejar-ngejar itu sampai di alun-alun. Itu saya lihat dengan mata saya, kepala sendiri, mungkin rekan-rekan juga jurnalis yang pada saat itu ada di sana, terhadap para pengunjuk rasa yang mayoritas itu terdiri dari ibu-ibu dan ada anak-anak. Terus kemudian tidak itu saja yang dilakukan oleh polisi, kemudian dia mendatangi desa Ngepung itu dengan mengobrak-ngabrik, bahkan mendobrak rumah-rumah yang sedang tutup, penduduknya sedang tidur itu untuk mencari pelaku pengunjuk rasa yang seolah-olah kita ini seperti penjahat yang layaknya teroris. Pak, dalam surat tadi itu apa Pak harapannya kepada hakim ini? Harapannya, kami kan selama ini menghormati proses sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mulai dari penyidikan kami kooperatif sampai di persidangan, dan kita semua menyaksikan persidangan seperti apa yang disampaikan tadi oleh penasihat hukum, bahwa kami menginginkan. Apapun hasil dari persidangan tersebut, masyarakat Bumi Anjuk Ladang menginginkan majelis hakim sebagai penentu memberikan rasa keadilan untuk semuanya,
sehingga rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.